Bayangkan, kamu bangun suatu pagi dan menyadari bahwa tubuhmu tidak lagi bisa dipercaya sepenuhnya. Bukan karena luka, bukan karena infeksi, tetapi karena sesuatu yang pelan, nyaris tidak terasa. Terus mengubah cara tubuhmu memproses hidup itu sendiri. Bayangkan, penyakit ini tidak menular, tapi meledak sebagai krisis dan tidak datang sebagai darurat. Ia hadir diam-diam lewat kebiasaan sehari-hari, lewat makanan murah yang kita anggap wajar, lewat ritme hidup yang terlalu cepat untuk disadari. Bayangkan obatnya ada, teknologinya maju, ilmunya lengkap, tetapi kamu tetap harus berjuang setiap hari. Menghitung, mengontrol, membuktikan bahwa kamu cukup disiplin, cukup bertanggung jawab, cukup berusaha menjaga tubuhmu sendiri. Bayangkan, ketika penyakit ini tidak hanya menyerang pankreas atau metabolisme, tetapi juga cara orang memandangmu, bahwa sakitmu pelan-pelan dibaca sebagai kegagalan, bahwa tubuhmu menjadi lokasi penilaian moral, bukan sekadar perhatian medis. Inilah diabetes, bukan sekadar soal gula darah. Ia adalah arsip hidup dari dunia modern, tentang sistem pangan global, tentang kota yang tidak ramah tubuh, tentang ilmu pengetahuan yang menyelamatkan sekaligus menuntut, dan tentang bagaimana tanggung jawab sering dialihkan dari sistem ke individu. Dan dalam kesempatan kali ini bersama Kamar Film, mari kita memahami diabetes bukan hanya sebagai penyakit, tetapi sebagai pengalaman hidup yang bekerja di tubuh, membentuk pikiran, dan mencerminkan cara dunia memperlakukan manusia. Untuk memahami diabetes, kita perlu menariknya keluar dari dapur, piring makan, dan ruang konsultasi dokter. Kita perlu menempatkannya dalam lintasan sejarah yang lebih panjang, dengan sejarah manusia, dengan peradaban, dan dengan cara dunia modern dibangun. Sebab sebenarnya diabetes bukanlah penyakit baru. Jauh sebelum dunia mengenal laboratorium, insulin, atau istilah medis modern, manusia sudah lebih dulu berhadapan dengan kondisi ini dan mencoba memahaminya dengan cara mereka sendiri. Sekitar 3.500 tahun yang lalu, di Mesir kuno, sebuah dokumen medis yang dikenal sebagai Papyrus Ebers sudah mencatat adanya kondisi tubuh yang mengalami kehilangan cairan secara berlebihan, disertai penurunan berat badan yang ekstrim. Bagi para tabib saat itu, gejala ini mungkin tampak misterius, tetapi bagi kita hari ini, deskripsinya terdengar sangat familiar. Itulah tanda-tanda yang kini kita kenal sebagai diabetes. Cerita serupa juga muncul di belahan dunia lain. Dalam tes medis India kuno, Ayurveda dikenal sebuah kondisi bernama Medumeha, yang secara harfiah berarti air kencing seperti madu. Nama ini bukan kiasan puitis, melainkan hasil pengamatan langsung. Urin penderita terasa manis, bahkan menarik serangga. Tanpa alat ukur apapun, tubuh manusia sudah berbicara dengan caranya sendiri. Namun penting untuk dicatat, semua pengetahuan itu lahir di dunia yang sangat berbeda dengan dunia kita. Di masa itu pola makan masih sederhana, aktivitas fisik adalah bagian tidak terpisahkan dari hidup sehari-hari, dan usia harapan hidup relatif pendek. Karena itulah selama berabad-abad, diabetes tetap merupakan penyakit yang langka. Ia dikenal, dicatat, bahkan dipelajari, tetapi tidak pernah berkembang menjadi ancaman kesehatan publik. Diabetes ada, tetapi ia tidak menjadi persoalan populasi. Sejarawan medis Roy Porter di bukunya The Greatest Benefit to Mankind, A Medical History of Humanity, bahkan mencatat bahwa hingga awal abad ke-19, kasus diabetes yang terdokumentasi relatif jarang dan sering muncul pada kelompok sosial tertentu, terutama mereka yang memiliki akses pada makanan kaya energi. Karena itu, diabetes sempat dijuluki sebagai penyakit orang kaya. Perubahan mendasar mulai terlihat pada abad ke-18 dan ke-19, seiring revolusi industri mengubah cara manusia bekerja dan hidup. Mekanisme produksi mengurangi kerja fisik, urbanisasi memadatkan populasi kota, dan perdagangan global memperluas akses terhadap gula serta tepung olahan. Dalam konteks ini, tubuh manusia mulai berhadapan dengan kondisi yang secara historis asing, yang mana itu adalah melimpah dan stabilnya ketersediaan kalori. Di sisi lain, kemajuan ilmu kedokteran justru membuat diabetes semakin terlihat. Pada tahun 1776, seorang dokter Inggris bernama Matthew Dobson melakukan sebuah pembuktian sederhana tapi revolusioner. Ia menunjukkan bahwa urin penderita diabetes mengandung gula. Temuan ini yang kemudian dicatat dalam sejarah kedokteran modern, menggeser diabetes dari sekadar kumpulan gejala aneh menjadi gangguan metabolik yang bisa dikenali secara ilmiah. Sejak titik itu, diabetes semakin sering terdiagnosis, bukan karena penyakit ini mendadak muncul, melainkan karena dunia medis akhirnya memiliki bahasa untuk mengenalinya. Namun mengenali penyakit bukan berarti mampu menyelamatkan nyawa. Selama lebih dari 1 abad setelah temuan Dobson, diabetes tetap menjadi diagnosis yang menakutkan. Banyak penderita, terutama anak-anak dan remaja, hanya memiliki harapan hidup yang singkat.
Catatan sejarah medis yang dirangkum dalam jurnal-jurnal seperti The Lancet dan Diabetes Journals menunjukkan bahwa sebelum abad ke-20, diabetes, terutama tipe yang kini kita kenal sebagai diabetes tipe 1, hampir selalu berujung pada kematian dini. Perubahan besar baru benar-benar terjadi pada awal abad ke-20. Pada tahun 1921, dua peneliti asal Kanada, Frederick Banting dan Charles Herbert Best, berhasil mengisolasi insulin. Penemuan ini mengubah diabetes dari vonis kematian menjadi kondisi kronis yang bisa dikelola. Dan atas penemuan inilah, untuk pertama kalinya, penderita diabetes tidak hanya bertahan hidup, tetapi juga memiliki peluang untuk menjalani hidup yang relatif panjang. Namun disinilah ironi sejarah itu mulai bekerja. Keberhasilan medis ini membawa konsekuensi yang tidak sepenuhnya disadari saat itu, karena insulin memungkinkan penderita diabetes bertahan hidup lebih lama, dan arena bisa bertahan hidup lebih lama pada orang yang hidup dengan diabetes pun meningkat dari waktu ke waktu. Apa yang dulunya jarang terlihat, perlahan berubah menjadi fenomena populasi. Perubahan ini tidak terjadi dalam ruang hampa, melainkan seiring dengan perubahan besar yang dialami dunia pada pertengahan abad ke-20. Pasca Perang Dunia Kedua, dunia memasuki fase yang oleh WHO disebut sebagai epidemi penyakit tidak menular. Dalam laporan-laporannya, WHO menegaskan bahwa perubahan pola penyakit global berkaitan erat dengan perubahan struktur sosial. Bukan sekedar faktor biologis, diabetes bersama penyakit jantung dan obesitas menjadi penanda transisi dunia dari penyakit infeksi menuju penyakit peradaban. Dan jika diabetes adalah penyakit peradaban, maka pangan adalah salah satu fondasi peradaban tersebut. Pada paruh kedua abad ke-20, sistem pangan global mengalami transformasi radikal. Produksi makanan tidak lagi berpusat pada pemenuhan kebutuhan lokal, melainkan pada efisiensi industri, daya simpan panjang, dan distribusi massal lintas negara. Gula, lemak, dan karbohidrat olahan menjadi komoditas utama karena murah, tahan lama, dan menguntungkan secara ekonomi. WHO dan Food and Agriculture Organization atau FAO dalam laporan bersamanya tentang diet dan penyakit kronis menegaskan bahwa lonjakan diabetes global berkorelasi kuat dengan meningkatnya konsumsi makanan ultraproses. Makanan jenis ini tinggi energi, namun rendah serat dan mikronutrien, serta dirancang untuk dikonsumsi cepat dalam ritme hidup urban yang serba terburu-buru. Pada saat yang sama, kerja fisik manusia menurun drastis. Kota-kota modern dibangun untuk kendaraan, bukan tubuh pejalan kaki. Jam kerja panjang dan sedentari menjadi norma. Tubuh global meminjam istilah para peneliti kesehatan masyarakat hidup dalam lingkungan obesogenik, lingkungan yang secara sistemis mendorong penambahan berat badan dan gangguan metabolik. Namun lingkungan semacam ini bukanlah medan alami bagi tubuh manusia. Tubuh manusia sendiri tidak pernah berevolusi untuk kondisi tersebut. Secara biologis, tubuh dirancang untuk bertahan dalam kelangkaan, bukan kelimpahan. Ketika sistem pangan global menyediakan kalori berlebih secara konstan, tubuh merespon dengan mekanisme yang justru meningkatkan resiko diabetes. Dalam konteks ini, diabetes bukan sekadar akibat pola makan buruk. Ia adalah hasil benturan antara tubuh purba dan dunia industrial. Namun alih-alih menyorot sistem pangan global yang membentuk semua ini, cerita tentang kesehatan justru sering dibelokkan ke arah individu. Fokusnya bergeser dari pertanyaan apa yang salah dengan sistem menjadi nasihat-nasihat personal, makan lebih baik, bergerak lebih banyak, hidup lebih sehat. Tanpa disadari, diabetes selalu diperlakukan sebagai kegagalan pribadi, bukan sebagai dampak dari cara dunia modern mengatur makanan, kerja, dan kehidupan sehari-hari. Dalam sejarah kedokteran modern, diabetes menempati posisi yang sangat khas. Ia bukan penyakit yang hadir secara tiba-tiba, melainkan penyakit yang dipahami secara perlahan. Sering berkembangnya cara manusia membaca tubuhnya sendiri, WHO mendefinisikan diabetes sebagai penyakit kronis yang terjadi ketika pankreas tidak memproduksi cukup insulin atau tubuh tidak menggunakan insulin secara efektif, sehingga kadar glukosa darah meningkat dan dapat menyebabkan kerusakan serius pada berbagai sistem organ tubuh jika tidak dikendalikan. Sebuah definisi yang menegaskan bahwa diabetes bukan sekadar soal gula, melainkan persoalan sistemik yang melibatkan seluruh tubuh. Sejak insulin menjadi bagian dari dunia medis, cara kita memandang diabetes ikut berubah. Ia tidak lagi dilihat sebagai vonis kematian, melainkan sebagai kondisi yang harus dikelola seumur hidup. Dari sinilah lahir pendekatan medis modern terhadap diabetes. Bukan soal sembuh atau tidak sembuh, tetapi soal bagaimana tubuh terus dijaga agar tetap berada dalam batas yang aman. Pendekatan pengelolaan jangka panjang ini menuntut sesuatu yang lebih presisi. Agar diabetes bisa dipantau dan dikendalikan secara sistemis, dunia medis perlu memahami bahwa tidak semua diabetes bekerja dengan cara yang sama. Dari sinilah, biomedicine modern mulai menyusun klasifikasi yang lebih rapi, membedakan mekanisme biologis yang sebelumnya kerap disatukan di bawah satu nama. Seiring berkembangnya biomedicine,
Diabetes kemudian diklasifikasikan secara lebih sistemis. Dalam literatur medis internasional dan pedoman klasifikasi penyakit metabolik, diabetes dibagi ke dalam beberapa kategori utama. Dua yang paling sering dibicarakan adalah diabetes tipe 1 yang terjadi ketika sistem imun menyerang sel penghasil insulin, dan diabetes tipe 2 yang lebih sering terjadi karena tubuh tidak lagi merespon insulin secara efektif dan produksinya menurun seiring waktu. Sumber-sumber medis utama menyebutkan bahwa tipe 2 menyumbang sekitar 90% atau lebih dari semua kasus diabetes di dunia. Klasifikasi ini sangat penting dalam kerangka medis universal karena memungkinkan pendekatan klinis yang terstandar lintas negara. Seorang pasien diabetes tipe 2 di Jakarta, Nairobi, atau London pada dasarnya dibaca melalui kerangka patofisiologis yang sama. Namun di titik inilah diabetes juga mulai menjadi contoh utama bagaimana tubuh manusia direduksi ke dalam kategori dan mekanisme. Dalam praktik medis modern, diabetes tidak lagi didiagnosis berdasarkan keluhan subjektif semata. American Diabetes Association dan WHO menetapkan parameter kuantitatif yang menjadi rujukan global. Kadar glukosa plasma puasa, tes toleransi glukosa oral, dan kadar HbA1c, indikator yang mencerminkan rata-rata kadar gula darah selama 3 bulan terakhir. Melalui angka-angka ini, tubuh diposisikan sebagai entitas yang bisa dibaca lewat data, grafik, dan ambang batas statistik. Pendekatan ini membawa kemajuan besar. Dengan standar diagnosis yang seragam, diabetes bisa dideteksi lebih dini bahkan sebelum gejala klinis muncul. Namun sekaligus, pendekatan ini menandai pergeseran mendasar dalam hubungan manusia dengan penyakit. Diabetes tidak lagi hadir sebagai peristiwa akut yang datang dan pergi, melainkan sebagai kondisi kronis yang terus dipantau. WHO secara konsisten menyebut diabetes sebagai lifelong condition atau penyakit seumur hidup yang membutuhkan pengelolaan berkelanjutan. Dari sinilah konsep pengendalian menjadi pusat dalam kerangka medis universal. Tujuan pengobatan bukan menghilangkan diabetes, melainkan menjaga kadar glukosa darah sedekat mungkin dengan rentang normal, mencegah komplikasi, dan memperlambat kerusakan organ. Dalam laporan Global Report on Diabetes, WHO menegaskan bahwa fokus utama layanan kesehatan adalah menurunkan risiko komplikasi jangka panjang seperti penyakit jantung, gagal ginjal, kebutaan, dan amputasi. Semua ini merupakan konsekuensi dari hyperglikemia kronis yang tidak terkontrol. Namun, ketika diabetes diposisikan sebagai penyakit kronis yang harus dikendalikan dalam jangka panjang, maka pengelolaannya tidak mungkin berhenti di ruang praktik dokter. Ia secara otomatis meluas ke ruang-ruang kehidupan sehari-hari, rumah, tempat kerja, dan meja makan. Dalam kerangka inilah, konsep self-management mengambil peran sentral. Ilmu kedokteran modern menempatkan pasien sebagai pihak yang secara aktif memantau kadar gula darah, mengenali respon tubuh terhadap makanan, aktivitas, dan stres, serta menyesuaikan perilaku hariannya. Dalam berbagai panduan, WHO dan International Diabetes Federation menegaskan bahwa orang dengan diabetes digambarkan bukan sebagai penerima pasif terapi, melainkan sebagai pengelola utama dari kondisi kronisnya sendiri. Disinilah diabetes memperlihatkan wajah ganda kerangka medis universal. Di satu sisi ia memberikan alat yang presisi, klasifikasi, diagnosis, objektif, dan protokol berbasis bukti. Di sisi lain, ia menciptakan standar normatif tentang bagaimana tubuh seharusnya berfungsi dan bagaimana individu seharusnya mengelola tubuhnya sendiri. Kegagalan mengontrol gula darah seringkali dipersepsikan sebagai kegagalan personal, meskipun WHO sendiri menegaskan bahwa faktor lingkungan, sosial, dan ekonomi sangat menentukan keberhasilan pengelolaan diabetes. Dengan demikian, diabetes dalam kerangka medis universal bukan hanya soal hormon, glukosa, dan angka laboratorium. Ia adalah cerminan dari cara ilmu pengetahuan modern memandang tubuh manusia sebagai sistem biologis yang dapat dipahami secara universal, tetapi dijalani secara sangat personal. Kerangka ini memberi fondasi ilmiah yang kokoh, namun pemahaman saja tidak pernah cukup untuk menopang kehidupan sehari-hari dengan penyakit kronis. Pertanyaan tentang bagaimana manusia hidup dengan diabetes pada akhirnya menuntut jawaban yang lebih konkret, bukan hanya di tingkat konsep, tetapi dalam bentuk intervensi yang benar-benar hadir di tubuh. Jika kerangka medis universal menyediakan bahasa untuk memahami diabetes, maka dunia kefarmasian menyediakan alat konkret untuk mengelolanya. Dalam sejarah diabetes, farmasi bukan sekadar pelengkap, melainkan pusat dari seluruh pengalaman hidup dengan penyakit ini. Sejak awal abad ke-20, relasi antara diabetes dan obat-obatan membentuk sebuah ikatan jangka panjang, bahkan seumur hidup, antara tubuh manusia dan sistem farmasi modern. Dan segalanya bermula dari insulin. Setelah penemuan insulin pada tahun 1921, yang kemudian diakui oleh dunia medis sebagai salah satu terobosan terbesar dalam sejarah kedokteran modern, diabetes mengalami transformasi radikal.
WHO dalam berbagai laporan sejarah penyakit tidak menular mencatat bahwa sebelum insulin tersedia, diabetes, terutama pada anak dan remaja, hampir selalu berujung pada kematian dini. Insulin mengubah diabetes dari penyakit fatal menjadi kondisi kronis yang bisa dikelola. Namun, sejak itu pula, diabetes memasuki logika baru, di mana terjadinya ketergantungan terapeutik jangka panjang. Insulin bukan obat yang diminum sekali lalu selesai, melainkan zat yang harus terus disuplai agar tubuh bisa bertahan dalam keseimbangan metabolik. Dengan kata lain, hidup dengan diabetes sejak awal telah diletakkan dalam hubungan struktural dengan farmasi. Seiring waktu, produksi insulin berkembang dari ekstraksi hewan menuju rekayasa bioteknologi. WHO dan International Diabetes Federation mencatat bahwa insulin modern kini diproduksi melalui teknologi DNA rekombinan yang meningkatkan kemurnian dan keamanan sekaligus memungkinkan produksi dalam skala global. Perkembangan ini menyelamatkan jutaan nyawa, tetapi juga menegaskan satu realitas panjang bahwa tanpa akses farmasi, diabetes kembali menjadi penyakit yang mematikan. Memasuki paruh kedua abad ke-20, fokus kefarmasian tidak lagi hanya pada diabetes tipe 1. Ketika diabetes tipe 2 meningkat secara global, industri farmasi mengembangkan berbagai obat oral untuk mengintervensi metabolisme glukosa. Obat-obatan ini bekerja melalui mekanisme yang berbeda, yakni dengan meningkatkan sensitivitas insulin, mengurangi produksi glukosa oleh hati, memperlambat penyerapan karbohidrat, atau merangsang pelepasan insulin. Dalam panduan WHO dan American Diabetes Association, terapi farmakologis tipe 2 digambarkan sebagai spektrum yang fleksibel, disesuaikan dengan kondisi klinis pasien. Namun fleksibilitas ini membawa konsekuensi baru. Diabetes tidak lagi dihadapi dengan satu jenis terapi, melainkan melalui eskalasi farmakologis. Pasien bisa memulai dengan satu obat, lalu menambah kombinasi obat lain hingga akhirnya dalam banyak kasus beralih ke insulin. Dalam bahasa klinis ini disebut progressive disease management. Dalam bahasa kehidupan sehari-hari, ini sering dirasakan sebagai perjalanan yang panjang dan melelahkan. Disinilah kefarmasian membentuk bukan hanya tubuh, tetapi juga waktu hidup. Jam minum obat, jadwal suntikan, dan rutinitas pemantauan gula darah membentuk ritme harian yang ketat. Studi-studi kesehatan masyarakat yang dirangkum WHO menyebut fenomena ini sebagai treatment burden yang mencakup bukan hanya efek biologis obat, tetapi juga tuntutan mental, emosional, dan sosial yang menyertainya. Insulin khususnya memiliki makna simbolik yang kuat. Banyak penelitian psikososial yang dirujuk oleh International Diabetes Federation menunjukkan bahwa transisi ke insulin sering dipersepsikan sebagai tahap serius dalam perjalanan diabetes. Bukan karena semata insulin berbahaya, tapi karena ia mengubah relasi seseorang dengan tubuhnya sendiri. Tubuh tidak lagi sekadar dipantau, tetapi harus disuntik secara rutin. Obat oral pun tidak lepas dari kompleksitas ini. WHO menekankan bahwa kepatuhan minum obat merupakan tantangan besar dalam pengelolaan diabetes global. Ketidakpatuhan seringkali disederhanakan sebagai kurangnya disiplin individu. Padahal laporan WHO tentang penyakit kronis menegaskan bahwa faktor ekonomi, akses layanan kesehatan, kelelahan mental, serta stigma sosial memainkan peran besar dalam keberhasilan terapi. Dengan demikian, farmasi dalam konteks diabetes bukan sekadar soal molekul kimia. Ia adalah sistem yang membentuk pengalaman hidup. Obat memungkinkan tubuh bertahan, tetapi sekaligus menegaskan bahwa tubuh tersebut kini berada dalam relasi permanen dengan teknologi medis. Pada titik ini, kefarmasian memperlihatkan paradoksnya. Semakin maju terapi diabetes, semakin panjang usia harapan hidup penderita, tetapi juga semakin panjang keterikatan mereka pada sistem farmasi. Dalam konteks ini, WHO secara eksplisit menyebut diabetes sebagai salah satu contoh paling jelas dari chronic condition requiring lifelong medication. Ini berarti kemajuan medis tidak menghapus penyakit, melainkan memperpanjang negosiasi antara tubuh, obat, dan kehidupan sehari-hari. Dan karena itu, kerangka kefarmasian dengan segala keberhasilannya akhirnya memperlihatkan batasnya sendiri. Obat mampu menurunkan angka, menunda komplikasi, dan memperpanjang hidup. Tetapi ia tidak sepenuhnya menjawab bagaimana rasanya hidup sebagai manusia yang tubuhnya harus terus-menerus dikoreksi oleh zat kimia. Hari ini, diabetes adalah salah satu penyakit paling umum di dunia. Namun justru karena itu ia sering kehilangan daya kejutnya. International Diabetes Federation di Diabetes Atlas mengatakan bahwa ratusan juta orang hidup dengan diabetes dan jumlah tersebut meningkat secara konsisten dari dekade ke dekade. Yang paling mencolok, pertumbuhan tercepat terjadi di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah, wilayah yang sebelumnya tidak menjadi pusat epidemi diabetes. Data ini memperlihatkan bahwa diabetes mengikuti jalur globalisasi. Ia tumbuh seiring ekspansi pasar pangan, urbanisasi cepat, dan ketimpangan akses kesehatan. Dalam berbagai laporan, WHO juga menyebutkan diabetes sebagai silent epidemic. Ia tidak menular, tidak menimbulkan kepanikan mendadak, dan tidak memicu respon darurat seperti wabah infeksi. Namun dampaknya bersifat jangka panjang.
dengan komplikasi kronis, beban ekonomi besar, dan tekanan berat pada sistem kesehatan nasional. Ironisnya ketika sebuah penyakit menjadi begitu umum, ia justru dinormalisasi. Diabetes mulai diperlakukan sebagai bagian wajar dari kehidupan modern. Angka statistik menggantikan wajah manusia, krisis berubah menjadi latar belakang. Banyak penelitian kesehatan global sudah mengingatkan soal ini. Ketika diabetes mulai dianggap hal biasa, justru disitulah bahayanya. Masalah ini pelan-pelan kehilangan rasa daruratnya. Ia tidak lagi dibaca sebagai kegagalan sistem, tapi diterima begitu saja sebagai bagian normal dari hidup modern. Padahal, seperti berulang kali ditegaskan oleh WHO dan jurnal medis seperti The Lancet, normalisasi penyakit kronis justru membuat respon politik dan kebijakan menjadi tumpul. Disinilah statistik berperan ganda. Ia membuka skala masalah, sekaligus berpotensi menumpukan empati. Diabetes dalam angka-angka global menjadi bukti bahwa krisis kesehatan bisa berlangsung lama tanpa pernah benar-benar dianggap darurat. Seiring diabetes menjadi semakin umum, cara dunia membicarakannya pun berubah. Perubahan ini tidak hanya terjadi di ruang klinik, tetapi juga dalam bahasa sehari-hari, kampanye kesehatan dan wacana publik global. Diabetes, khususnya diabetes tipe 2, perlahan bergeser dari kategori penyakit menuju kategori moral. Ia tidak lagi semata-mata dipahami sebagai kondisi medis, melainkan sebagai cerminan gaya hidup, disiplin diri, dan pilihan personal. Dalam banyak kampanye kesehatan internasional, diabetes sering disandingkan dengan pesan-pesan normatif, makan dengan benar, bergerak lebih banyak, mengontrol diri. Pesan-pesan ini meskipun tidak keliru secara medis, membawa muatan moral yang kuat, seolah-olah tubuh yang jatuh sakit adalah tubuh yang gagal mengelola dirinya sendiri. Sosiolog kesehatan Peter Conrad dalam kajiannya tentang medikalisasi dan moralisasi penyakit mengingatkan bahwa ketika penyakit dipersempit menjadi persoalan pilihan individu, faktor struktural justru menghilang dari pandangan. Lingkungan kerja, sistem pangan, desain kota, dan ketimpangan ekonomi dipinggirkan, sementara tubuh individu dijadikan lokasi utama kesalahan. Diabetes menjadi contoh paling jelas dari proses ini. Padahal sebagaimana ditunjukkan oleh banyak laporan WHO bahwa faktor risiko diabetes tidak terdistribusi secara merata. Ia mengikuti pola kelas sosial, wilayah geografis, dan ketimpangan global. Dengan kata lain, tidak semua orang memiliki kebebasan yang sama untuk memilih hidup sehat. Namun moralitas modern cenderung mengabaikan fakta ini. Tubuh sehat dipuja sebagai hasil kerja keras dan kedisiplinan, sementara tubuh sakit dibaca sebagai kegagalan personal. Di titik inilah diabetes berubah menjadi beban ganda. Di satu sisi menjadi beban biologis yang kronis, di sisi yang lain menjadi beban moral yang senyap, yang keduanya kemudian ikut dibawa dalam kehidupan sehari-hari. Sebab penderita diabetes tidak hanya dituntut untuk mengelola gula darahnya, tetapi juga untuk terus-menerus membuktikan bahwa mereka cukup patuh, cukup berusaha, dan cukup bertanggung jawab atas tubuhnya sendiri. Pada titik inilah, diabetes mulai terbaca bukan sebagai peristiwa medis yang berdiri sendiri, melainkan sebagai arsip hidup dari dunia modern. Ia mencatat sejarah industrialisasi, menyimpan jejak kapitalisme pangan, dan merekam cara modernitas memperlakukan tubuh manusia. Diabetes menunjukkan bagaimana sistem global bekerja, menciptakan lingkungan yang secara struktural memproduksi penyakit, lalu mengalihkan tanggung jawabnya ke tingkat individu. Dalam laporan-laporan global, angka prevalensi diabetes terus meningkat, namun angka-angka itu sering berdiri sendiri. Terlepas dari kisah tentang bagaimana dan mengapa tubuh-tubuh itu jatuh sakit, statistik menjadi penutup cerita, bukan pembukanya. Padahal diabetes tidak tumbuh di ruang hampa, ia tumbuh di kota-kota yang dibangun tanpa ruang gerak, di pasar yang dipenuhi makanan murah dan ultra proses, dan di dunia kerja yang menuntut produktivitas tanpa henti. Dengan menutup lingkaran global ini, kita bisa melihat bahwa diabetes bukan sekadar persoalan medis, melainkan persoalan politik, ekonomi, dan etika. Ia menantang cara kita memahami tanggung jawab. Apakah kesehatan sepenuhnya urusan individu atau cerminan dari sistem yang lebih besar? Dan dari titik inilah, cerita diabetes mulai menemukan resonansi-resonansi lokalnya, bukan sebagai kisah yang terpisah dari dunia, melainkan sebagai bagian dari sejarah global yang sama, yang dialami secara berbeda dengan luka yang berbeda di setiap tempat, termasuk di Indonesia. Ketika angka diabetes di Indonesia terus meningkat, penjelasan yang paling cepat muncul hampir selalu penjelasan yang paling dekat. Nasi terlalu banyak, minuman manis di mana-mana, kebiasaan makan yang sulit diubah. Penjelasan semacam ini terasa masuk akal, bahkan akrab karena ia berbicara dalam bahasa keseharian. Namun justru karena kedekatannya itulah, penjelasan ini sering berhenti terlalu cepat. Seakan-akan cerita diabetes di Indonesia bermula dan berakhir di piring makan. Padahal apa yang terjadi di Indonesia hari ini tidak lahir dari ruang kosong. Ia bukan anomali lokal, melainkan hasil pertemuan antara sejarah global yang panjang dengan kondisi sosial yang khas. Diabetes di Indonesia tumbuh di dalam dunia yang sama dengan dunia yang telah lebih dulu memproduksi penyakit ini secara massal.
tetapi dengan tempo yang berbeda dan fondasi yang lebih rapuh. Sejak akhir abad ke-20, Indonesia memasuki fase yang oleh para ahli kesehatan disebut sebagai transisi epidemiologis. Penyakit menular yang selama puluhan tahun mendominasi belum sepenuhnya menghilang, tetapi pada saat yang sama, penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung sudah datang dan menetap. Berbeda dengan banyak negara industri yang mengalami pergeseran ini secara bertahap, Indonesia mengalaminya secara tumpang tindih. Dua beban penyakit hidup berdampingan, saling menekan dan saling memperumit. Di tengah transisi yang meloncat ini, perubahan sosial berlangsung dengan kecepatan yang seringkali melampaui kesiapan sistem pendukungnya. Urbanisasi tidak hanya memindahkan orang dari desa ke kota, tetapi juga memindahkan tubuh ke dalam ritme hidup yang baru. Waktu menjadi semakin sempit, jarak semakin jauh, dan energi sehari-hari habis untuk bertahan di tengah tuntutan kerja dan mobilitas. Tubuh tidak lagi menjadi pusat kehidupan, melainkan sesuatu yang harus menyesuaikan diri dengan jadwal, target, dan keterbatasan. Indonesia berada tepat di dalam pusaran ini. Kota-kota tumbuh cepat, tetapi tidak selalu tumbuh ramah bagi tubuh manusia. Aktivitas fisik yang dulu menyatu dengan keseharian perlahan tergeser oleh pekerjaan duduk, perjalanan panjang, dan kelelahan kronis. Bukan karena orang tiba-tiba malas bergerak, melainkan karena struktur hidupnya berubah. Perubahan ritme hidup ini kemudian bertemu dengan persoalan lain yang tidak kalah menentukan, dan itu adalah akses terhadap makanan. Di banyak wilayah Indonesia, makanan yang praktis, mengenyangkan, dan murah justru adalah makanan yang tinggi gula dan karbohidrat olahan. Sementara itu, makanan segar dan bergizi seringkali membutuhkan waktu, biaya, dan akses yang tidak semua orang miliki. Pilihan makan yang tampak personal ini pada akhirnya dibentuk oleh kondisi ekonomi dan waktu hidup yang semakin sempit. Dalam konteks seperti ini, diabetes tidak tumbuh dari kebebasan memilih, melainkan dari pilihan-pilihan yang dibatasi. Ia lahir bukan dari kelebihan kemauan, tetapi dari keterbatasan ruang untuk hidup sehat secara konsisten. Dan ketika diabetes mulai terdiagnosis lebih sering, sistem kesehatan Indonesia pun menghadapi ujian yang khas. Secara medis, diabetes adalah penyakit yang dapat dikelola dalam jangka panjang. Namun pengelolaan itu menuntut keberlanjutan, obat yang tersedia, pemantauan rutin, edukasi yang berulang, dan layanan kesehatan yang stabil. Di atas kertas, berbagai kebijakan nasional menjanjikan pemerataan akses, tetapi dalam praktiknya, kualitas layanan masih sangat bergantung pada lokasi, fasilitas, dan sumber daya. Akibatnya tidak sedikit orang baru mengetahui dirinya mengidap diabetes ketika komplikasi sudah muncul. Di titik inilah standar medis global bertemu dengan realitas lokal yang timpang. Diabetes tidak lagi sekadar persoalan biologis, melainkan juga soal keterlambatan diagnosis, ketidakmerataan layanan, dan jarak yang lebar antara kebijakan kesehatan dan kehidupan sehari-hari. Pertemuan yang timpang ini tidak berhenti di ruang klinik. Ketika diabetes dikelola dalam kehidupan sehari-hari, ia segera bersinggungan dengan relasi sosial yang padat, keluarga, lingkungan, dan norma yang mengatur cara tubuh seharusnya dijaga. Anjuran medis tentang makan dan bergerak tidak pernah hadir dalam ruang hampa, melainkan masuk ke dalam jaringan makna, harapan, dan penilaian sosial. Dalam konteks ini, pengelolaan diabetes menjadi sesuatu yang melampaui urusan kesehatan semata. Ia menyentuh cara seseorang dipandang, dinilai, dan ditempatkan dalam lingkaran sosialnya. Disinilah diabetes mulai menunjukkan lapisan-lapisan makna yang tidak bisa dijelaskan hanya lewat grafik gula darah atau protokol klinis. Lapisan-lapisan ini baru benar-benar tampak ketika kita menengok pengalaman psikologis dan sosial para penyandangnya. Di titik inilah diabetes di Indonesia perlu dipahami sebagai pertemuan antara tubuh manusia dan sejarah global yang bekerja tidak merata. Bahkan bukan sebagai kegagalan individu, melainkan sebagai jejak bagaimana dunia modern menjalar ke dalam tubuh, pelan, sistematis, dan seringkali tanpa disadari, sebelum kemudian dihidupi, dinegosiasikan, dan dirasakan dalam pengalaman sehari-hari. Di titik ini, diabetes dapat dibaca sebagai cermin bagi kondisi manusia modern. Ia memperlihatkan ketegangan antara keinginan akan kontrol dan kenyataan akan keterbatasan. Dalam dunia yang menjunjung tinggi produktivitas, efisiensi, dan kemandirian, diabetes mengingatkan bahwa tubuh tidak selalu patuh pada kehendak rasional. Secara filosofis, diabetes menyingkap apa yang oleh filsuf eksistensial secara Soren Kierkegaard disebut sebagai kerentanan sebagai kondisi dasar manusia. Tubuh bukanlah mesin yang sepenuhnya tunduk pada perencanaan, melainkan entitas yang rapuh, berubah-ubah, dan bergantung. Diabetes memaksa manusia untuk hidup berdampingan dengan ketidakpastian, bahwa bahkan dengan pengetahuan dan teknologi paling maju, kontrol total tetap mustahil. Diabetes juga menentang gagasan modern tentang tanggung jawab individual. Jika kesehatan dipahami semata sebagai hasil pilihan pribadi, maka penyakit kronis akan selalu dibaca sebagai kegagalan moral. Namun pengalaman hidup dengan diabetes menunjukkan bahwa tubuh berada di persimpangan antara biologi, lingkungan, dan struktur sosial. Dengan demikian, diabetes membuka ruang untuk memikirkan ulang etika kepedulian, sejauh mana tanggung jawab individu dan sejauh mana tanggung jawab kolektif. Lebih jauh lagi, diabetes mengajak kita merefleksikan hubungan antara manusia dan waktu.
Penyakit ini tidak memiliki akhir yang jelas. Ia tidak disembuhkan, melainkan dijalani. Dalam pengertian ini, diabetes menggeser orientasi hidup dari pencapaian menuju keberlanjutan, dari hasil instan menuju perhatian jangka panjang. Ia menuntut kesabaran, keberlanjutan, dan penerimaan terhadap proses yang tidak selalu progresif. Pada akhirnya, diabetes sebagai refleksi filosofis bukanlah kisah tentang kegagalan tubuh, melainkan tentang kondisi manusia itu sendiri. Ia memperlihatkan bahwa hidup sehat bukanlah keadaan sempurna tanpa penyakit, melainkan kemampuan untuk merawat diri dan sesama di tengah keterbatasan. Diabetes mengingatkan bahwa menjadi manusia berarti hidup dalam negosiasi terus-menerus dengan tubuh, dengan dunia, dan dengan harapan kita sendiri. Dan mungkin di sanalah letak maknanya yang paling dalam. Diabetes bukan hanya persoalan medis atau sosial, tetapi sebuah pengingat bahwa kerentanan bukanlah anomali, melainkan inti dari pengalaman manusia.